Silakan Ibu. Jadi pagi Ibu, perkenalkan di sini saya Dokter Vito yang bertugas hari ini. Sebelumnya boleh disebutkan tuh nama dan usia Ibu? Nama saya Bu Tina, usianya 42 tahun dok. Baik, jadi Ibu Tina ada yang bisa saya bantu? Jadi saya ada keluhan nyeri di payudara dok. Itu nyerinya di mana ya Bu? Payudara mana? Sebelah kiri saya. Baik, kemudian nyerinya udah berapa lama? Untuk nyerinya udah 3 bulanan kayaknya dok. Oh, 3 bulan ya. Kemudian untuk ini yang pertama kali atau sebelumnya udah pernah mengalami nyeri yang serupa? Pertama kali sih dok. Baik, untuk keluarganya sendiri apakah sebelumnya ada yang mengalami hal yang serupa atau mungkin memiliki mohon maaf riwayat seperti kanker gitu? Tidak ada dok. Baik, sebelumnya Ibu apakah masih mengalami menstruasi sekarang? Masih dok. Untuk menstruasinya itu masih teratur atau sudah tidak teratur Bu? Teratur. Baik, kemudian untuk usia saat Ibu pertama kali menstruasi itu kapan gitu? Pertama kali sih waktu 13 tahun kayaknya dok. 13 tahun. Baik, jadi untuk sekarang apakah Ibu sudah menikah? Sudah dok. Udah memiliki anak Bu? Sudah. Berapa anaknya Bu? 1. Baik, jadi berdasarkan keluhan yang Ibu sampaikan, di sini saya jadi melakukan prosedur pemeriksaan payudara Ibu untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara Ibu sesuai yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dalam prosedur ini saya melakukan 2 hal, yaitu inspeksi atau melihat dan juga palpasi atau menekan atau juga meraba yang mungkin akan membuat Ibu sedikit tidak nyaman. Namun Ibu tenang saja karena nanti pemeriksaan akan dilakukan di ruangan tertutup yang terpisah dengan tirai dan akan ditemani oleh, mungkin bisa ditemani oleh perawat wanita atau oleh keluarga Ibu yang datang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik Bu, bisa menuju ke tempat pemeriksaan sambil saya melakukan cuci tangan 6 langkah dan juga menyiapkan alat dan bahan. Baik, sebelum mulai prosedur pemeriksaan, saya ingin untuk melakukan cuci tangan prosedural dan juga menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama saya lakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan yang saya siapkan, pertama ada masker, di sini saya sudah memakainya. Kemudian ada handscoon. Dan juga ada alat penunjang untuk pemeriksaan berupa bantal. Baik, jadi di sini pasien sudah berada di ruangan tertutup yang terpisah dengan tirai dan juga pasien telah melepaskan pakaian dan juga branya. Pertama saya akan lakukan pemeriksaan inspeksi atau melihat terlebih dahulu. Ibu bisa tolong diangkat lengannya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menilai di sini ada tidaknya kelainan pada kulit pasien seperti tarikan atau lekukan, kemudian ada tidaknya ulkus, kemudian perubahan warna dan juga retraksi puting. Baik, di sini saya tidak ditemukan perubahan warna, tidak ditemukan retraksi puting, tidak ditemukan ulkus, juga tidak ditemukan kelainan pada kulit pasien. Selanjutnya, saya juga menilai bentuk dan ukuran dari payudara pasien, apakah simetris atau tidak. Kemudian pergerakannya tadi saat pasien mengangkat tangannya, apakah simetris atau tidak. Selanjutnya Ibu bisa tangannya diletakkan di pinggang seperti ini. Baik, hal yang sama saya nilai juga. Di sini saya tidak menemukan pergerakan yang tidak simetris, atau artinya pergerakan payudara pasien simetris. Kemudian saya tidak menemukan kelainan kulit seperti tarikan atau lekukan. Saya juga tidak menemukan ulkus dan tidak menemukan perubahan warna. Jadi untuk inspeksi di sini tidak ditemukan kelainan dan hasilnya normal. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan dengan metode palpasi. Baik, selanjutnya saya akan lakukan metode palpasi. Di sini saya minta pasien untuk berbaring. Baik Ibu, silakan berbaring. Kemudian nanti saya akan meletakkan bantal juga sebagai alat tunjang di belakang bagian bahu pasien di sisi yang akan dilakukan palpasi. Di sini saya akan lakukan palpasi pada payudara kanan terlebih dahulu. Jadi saya akan letakkan sebuah bantal di belakang bahu sisi payudara kanan. Selanjutnya, Ibu tolong angkat tangannya seperti ini, Bu. Baik.
Di sini saya akan lakukan palpasi dengan 3 jari saya secara konsentrik, paralel, ataupun lingkaran konsekutif. Baik, untuk yang payudara kiri, saya pindahkan bantalnya ke belakang bahu payudara kiri. Saya lakukan palpasi dengan 3 jari lagi secara lingkaran konsekutif. Apabila terdapat benjolan atau tumor atau massa, saya akan deskripsikan bentuknya, kemudian konsistensinya, kemudian mobilitasnya, dan juga ukurannya. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan aksila. Di sini saya mencari ada tidaknya benjolan, kemudian jumlahnya, dan mobilitasnya. Baik, selanjutnya saya menilai ada tidaknya cairan yang keluar dari puting pasien atau discharge dengan kedua jari telunjuk saya secara radial. Dan saya di sini memperhatikan apabila terdapat cairan yang keluar dari salah satu duktus di payudara. Baik, Ibu, pemeriksaan fisik payudara telah selesai. Ibu silakan mengenakan branya kembali dan merapikan pakaiannya sambil saya lakukan cuci tangan prosedural dan juga merapikan alat dan bahan. Baik, pemeriksaan fisik payudara secara inspeksi dan palpasi sudah selesai, dan di sini saya akan melepaskan headskun. Dan saya lakukan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan melakukan edukasi pada pasien. Baik, cuci tangan prosedural telah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan lakukan edukasi kepada pasien. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik payudara Ibu yang telah saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya abnormalitas atau kelainan pada payudara Ibu. Jadi untuk sementara waktu dapat saya simpulkan payudara Ibu secara pemeriksaan fisik itu terlihat normal. Namun saya juga akan merujuk Ibu ke dokter spesialis onkologi dan juga menyarankan beberapa pemeriksaan penunjang, juga meresepkan beberapa obat anti nyeri yang dapat Ibu konsumsi sambil menunggu hasil pemeriksaan penunjang tersebut. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada keluhan lain atau ada yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada, tidak. Baik, terima kasih Ibu. Semoga cepat sembuh. Terima kasih juga dok.